Halo sahabat anak Indonesia. Sekarang podcast Bang Ari sudah punya nama loh. Apa itu? Ngobras, ngobrol bersama Bang Aris. Bang, yang kita tahu sekarang itu vaksin tahap pertama itu sudah dilakukan untuk usia 18 tahun sampai 59 tahun. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena sudah memulai vaksin yang pertama. Kemudian akan dilakukan vaksin tahap kedua nih Bang. Nah, menurut Abang, sejauh mana anak-anak itu menjadi klaster dari persebaran COVID-19? Ya, jadi begini ya. Jadi situasi serangan COVID-19 itu kan melanda dunia ya, termasuk Indonesia. Dan juga klaster yang diserang oleh corona itu adalah klaster anak-anak. Jadi memang bangsa ini, kita semua, keluarga harus memberikan yang terbaik bagi anak-anak supaya tidak terserang dengan corona itu. Jadi memang corona ini bukanlah musuh hanya Indonesia, tetapi harus dilawan mendunia gitu, termasuk klaster anak-anak yang saat ini mengkhawatirkan menjadi serangan dari virus corona. Oleh karena itulah seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia terus berupaya agar ada vaksin untuk melawan corona itu, termasuk adalah klaster anak-anak yang saat ini sudah terserang menjadi kekhawatiran seluruh dunia dan Indonesia. Maka pemerintah sampai hari ini juga belum membuka sekolah tatap muka karena masih sangat ragu karena belum ada vaksin yang bisa digunakan oleh pemerintah kepada anak-anak kita. Tetapi bersyukurlah di awal tahun, atau saya kira di akhir Desember dan di awal Januari ini, kita sudah mendapatkan vaksin yang sudah diuji coba ya, pada minggu-minggu yang lalu. Oleh karena itu patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang menunjukkan sebuah tanggung jawabnya bahwa semua orang harus mendapatkan vaksin itu supaya terhindar dari paling tidak serangan dari corona itu. Jadi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan diikuti oleh pejabat-pejabat lain. Oleh karena itu saya kira untuk tahap pertama ini perlu kita dukung karena MUI sendiri dengan BP POM itu sudah menyatakan bahwa itu sudah layak dipakai karena sudah diuji coba dan dinyatakan halal juga dan suci, malah kata-kata suci dari MUI itu. Nah oleh karena itu ini kita dukunglah dari tahap awal yang dimulai Bapak Presiden, yakni berusia di atas 18 tahun sampai 59 tahun dan juga dikhususkan kepada tenaga medis. Baru tahap kedua nanti akan dilakukan kepada anak-anak dan lansia. Jadi saya kira patut untuk kita dukung karena vaksin itu, mendapatkan vaksin, anak mendapatkan vaksin adalah merupakan hak yang sangat fundamental untuk menjaga kesehatan anak-anak. Jadi memang serangan virus corona ini belum henti-hentinya dan perlu diwaspadai juga. Itu akan klaster anak adalah bagian yang patut kita bebaskan dari virus itu. Artinya Abang setuju ketika anak-anak mendapatkan vaksin itu Bang? Ya, kalau kita mau melihat dalam perspektif hak anak ya, karena konvensi PBB tentang hak anak juga ya, artinya seluruh negara di dunia ini termasuk Indonesia sudah meratifikasi konvensi PBB itu, dan kita juga punya undang-undang perlindungan anak, kita juga punya undang-undang kesehatan, dan itu mewajibkan negara sebagai hak konstitusi anak mendapatkan pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi setiap anak harus mendapatkan imunitas, itu adalah bagian dari hak anak. Jadi mendapatkan vaksin ya berdasarkan tadi yang saya sebut konvensi PBB, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan kita adalah kewajiban negara, dan kemudian itu merupakan hak anak untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi
pada dasarnya berdasarkan ketentuan undang-undang itu, dan itu adalah bagian dari hak atas kesehatan, maka Komnas Perlindungan Anak mendorong dan menyetujui bahwa vaksin itu perlu diberikan kepada anak sebagai hak anak dan kewajiban negara. Bang, apakah semua anak-anak itu boleh untuk mendapatkan vaksin? Pada umumnya semua anak-anak harus mendapatkan vaksin itu sebagai bagian dari hak anak atas kesehatan supaya dia imun terhadap serangan corona, karena undang-undang itu juga menjamin supaya anak-anak hidup sehat, tumbuh berkembang sebagai masa depan bangsa ini, maka kesehatan itu harus diutamakan selain hak-hak lain seperti mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak atas pendidikan. Tetapi jangan lupa mendapatkan suasana yang nyaman, suasana yang sehat supaya dia bertumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi keluarga dan generasi penerus dari bangsa ini. Saya kira anak-anak berhak mendapatkan itu. Tetapi ada satu syarat tentunya, ada uji coba. Tidak bisa diberikan vaksin pada saat anak dalam keadaan sakit, misalnya kan sakit bawaan, misalnya kan, seperti misalnya dia sakit paru-paru, sakit jantung dan sebagainya, itu diuji dulu. Nah, untuk anak-anak yang dalam posisi seperti itu tidak bisa dipaksakan vaksin itu, gitu, karena dia tidak berhubungan dengan penyakit bawaan itu. Itu persyaratan-persyaratan harus diuji oleh tenaga-tenaga kesehatan termasuk dokter. Tetapi secara general, anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari vaksin itu. Disitulah kehadiran negara. Nah, tetapi ada syarat-syarat yang saya sebutkan. Kalau dia punya penyakit bawaan, dites dulu sampai dia sempurna, baru mendapatkan vaksin itu. Apa Bang yang harus dilakukan Komnas Perlindungan Anak dalam hal ini? Nah, dalam situasi ini, karena kita juga atau negara atau pemerintah sudah mempunyai vaksin yang sudah diuji coba, mudah-mudahan itu tidak begitu lama lagi supaya ketenangan masyarakat, ketenangan anak-anak terhindar dari serangan corona dan sebagainya. Saya kira pemerintah saat ini terus-menerus akan melakukan langkah-langkah yang tepat, ya. Itu harapannya Komnas Perlindungan Anak. Setelah tahap pertama, nanti direncanakan tahap kedua, apakah untuk lansia lebih dulu atau anak-anak, supaya anak-anak ini merasa nyaman bahwa serangan corona ini dapat diatasi secara bersama-sama. Oleh karena itu kita mendorong orang tua juga harus taat pada protokol-protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sekalipun sudah divaksin. Misalnya 3M itu harus betul-betul dijalankan terus sekalipun sudah ada vaksin. Ya, apalagi itu kepada anak-anak nanti kalau misalnya sudah selesai vaksinnya, kemudian uji cobanya sudah baik, penerapannya juga sudah baik, maka sekolah tatap muka mungkin sudah bisa dilakukan. Tetapi ingat bahwa walaupun vaksin itu harus tetap ada 3M itu harus dijalankan, membersihkan tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjaga dari kerumunan dan memakai masker, itu adalah tetap harus dilakukan. Jadi oleh karena itu jangan lengah terhadap seolah-olah kalau sudah ada vaksin kemudian kita lupa pada protokol COVID-19. Tetap kita harus lakukan. Karena sebelumnya pengalaman saya itu sebelum ada corona aja semua orang diwajibkan untuk pakai masker karena situasi Jakarta timbelnya besar, polusinya besar dan itu kan. Nah, apalagi ini dengan vaksin ini jangan lupa seolah-olah jangan setelah divaksin kita bebas begitu saja. Tetapi itu adalah bagian dari bagaimana kehadiran negara, kehadiran orang tua, pemerintah untuk tetap mengkampanyekan 3M itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi untuk anak-anak di Indonesia, pesan Komnas Perlindungan Anak kepada anak-anakku di seluruh Indonesia, kalaupun nanti tahap kedua atau tahap ketiga kita tinggal tunggu waktunya anak-anakku, agar kita tetap menerima vaksin itu dengan syarat-syarat tadi, bahwa kita dalam keadaan sehat pada saat divaksin. Setelah divaksin jangan lupa, para orang tua saya himbau juga untuk taat pada protokol kesehatan COVID-19 sekalipun anak-anak kita nanti mendapatkan vaksin. Saya kira itu yang harus dilakukan, tetap taat. Jangan sampai kita lengah, karena nanti kalau kita lengah, kita yang akan menyesal dan kita tidak bisa lagi mengulang apa
yang kita sesali gitu ya. Jadi sesal kemudian tiada gunanya. Oleh karena itu saya kira melalui informasi yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan corona pada tahun 2021 itu bisa hilang dari tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga anak-anak bisa menjalankan 10 haknya itu, termasuk hak mendapatkan kesehatan, pendidikan, lalu kemudian perlindungan, bermain, rekreasi, dan hak-hak lain. Bang, gimana dengan sekarang ini kan banyak kontroversi yang terjadi kalau masyarakat ngerasa belum aman kalau pakai vaksin. Kemudian mereka yang orang dewasa aja tuh ngerasa belum mau pakai vaksin. Akhirnya ini di tahap 2 ada vaksin untuk anak. Nah, ketika orang tuanya misalnya menolak untuk divaksin anaknya, ini gimana Bang? Ya, jadi begini nih ya, saya dengan tulus hati mengatakan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi kita sedang menghadapi serangan virus yang mematikan ya, tanpa kompromi ya, baik itu anak-anak dan lansia, bahkan tanpa kompromi itu mau pejabat maupun siapapun gitu. Saya kira vaksin itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya. Jangan korbankan anak-anak hanya karena ego orang tua. Karena mendapatkan pelayanan kesehatan dalam konteks hari ini, kita dalam menghadapi serangan virus corona, anak harus terselamatkan. Selain dia punya hak gitu, tetapi orang tua juga punya kewajiban supaya anak itu sehat ya. Jadi kalau ada orang tua yang menolak vaksin untuk anaknya nanti ya, mudah-mudahan tidak gitu di dalam tahap kedua, termasuk juga lansia. Saya berharap atas nama anak-anak di Indonesia tidak satupun orang yang menolak itu, karena kalau menolak itu berarti mencelakakan anaknya sendiri ya. Karena tidak ada satupun upaya pemerintah untuk mencelakai anak-anak di Indonesia. Tidak ada niatan pemerintah untuk mencederai orang dewasa sekalipun gitu ya. Jadi saya ingin mengingatkan ya, ini hak anak. Jadi jangan kepentingan orang dewasa dan kepentingan tertentu yang ditonjolkan. Anak harus selamat dari serangan corona. Caranya bagaimana? Pemerintah sudah mendatangkan vaksin, itu yang selalu Komnas kampanyekan. Sekolah tatap muka belum boleh dilakukan kalau Indonesia atau pemerintah belum menjamin adanya vaksin dan kemudian steril terhadap serangan corona. Kan itu demi apa? Demi kepentingan terbaik anak, demi masa depan anak, dan demi kesehatan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan pada orang tua, jangan paksakan kehendak atas kehendaknya sendiri tapi mengorbankan hak atas kesehatan. Itu sangat penting. Maka saya tentunya melalui media ini menghimbau kepada para orang tua, tulus hati, berikan terdepan itulah kepentingan anak demi kesehatan, masa depan, dan masa depan bangsa. Saya kira itu niat. Jadi tekanannya seperti itu. Ya, kalau ada orang yang menolak vaksin dan sebagainya, itu dalam konteks anak, saya tidak peduli dengan itu, bahwa anak harus mendapatkan vaksin itu. Karena apa? MUI ya, dan BB POM itu sudah menyatakan halal dan bisa dipakai oleh BB POM dan suci. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak. Baik Bang Aris, terima kasih atas ngobrasnya hari ini. Terima kasih Nia. Artinya memang vaksin itu sangat penting ya Bang? Iya betul. Dan negara memang mewajibkan dan memang harus memberikan hak pelayanan kesehatan bagi anak. Anak juga mempunyai hak atas kesehatan, dan orang tua juga harus memiliki kesadaran bahwa vaksin itu penting bagi orang tua maupun bagi anak-anak gitu ya Bang. Nah, untuk kita semua sebaiknya untuk tetap menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Jangan lupa selalu saksikan ngobrol bersama Bang Aris di episode kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nantikan episode kita selanjutnya di Ngobrol bersama Bang Aris. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.